Contoh masalah dari MOC-nya. Kenapa dari MOC? Karena MOC-nya saya cabut ya. Ini saya cabut. Dari permasalahan tadi saya berinisiatif membuat video, dan video ini sudah saya kirimkan juga ke konsumen gitu sebelum diupload di YouTube. Dan sukses terus ya di bidang usaha pertamininya. Saya meskipun sekarang tetap berada di rumah, tapi bekerja ya, di rumah bekerja, bungkus-bungkus barang, nah gitu. Jadi saya harap penonton juga tetap memesan produk ya dari rumah. Nah, Mang, ini pompa normal. Saya coba sambung langsung di atas tadi. Jadi pompa kabel yang nempel ke CPU itu saya cabut, saya sambung langsung seperti ini. Nah, ternyata pompa jalan normal. Ini bunyinya. Nah, ini belum saya ganti. Pompa jalan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah masih di channel TYT. Jadi ceritanya begini, tadi pagi ada yang kirim video WA saya. Kirim video nanyain kendalanya itu seperti ini. Jadi ketika ngisi BBM dia enter bagian sini. Pompa nyala, cuma selang beberapa detik si pompanya itu tiba-tiba berhenti gitu. Jadi otomatis proses pengisian BBM menjadi terhenti karena pompanya berhenti gitu. Nah, dia berinisiatif karena melihat video sebelumnya, dia berinisiatif mengganti kapasitornya. Jadi disangka oleh si masnya itu kapasitor pompanya lemah. Kemudian dia beli kapasitor dan diganti kapasitornya, tapi ternyata kendalanya setelah ganti kapasitor tetap masih sama gitu. Kemudian dia menghubungi ke saya, kirim video kendalanya, dan saya saranin, Pak, pertamanya cek aja pompanya, jadi nggak usah mikirin kapasitor atau apa gitu. Saya saranin beliau untuk mengetes pompanya dulu. Kapasitor udah pakai dulu yang lama, kata saya begitu. Kapasitor tetap pakai yang lama. Kemudian ini si kabel pompanya cabut, sambung langsung ke listrik. Nah, kemudian oleh si bapaknya dites seperti itu, ternyata setelah sambung ke listrik pompanya normal, nyala, nggak ada kendala, berarti di pompa nggak ada kendala. Nah, kalau misalnya demikian, saya bilang ke bapaknya, itu kendalanya bukan dari kapasitor Pak gitu, tapi dari CPU. Nah, perlu diketahui bahwa pemutar pompa atau aliran pompa itu dari sini, dari kabel AC, dari kabel AC yang nyambung ke sini. Nah, nyambung ke sini kabel AC. Jadi kalau misalnya pompanya tersendat-sendat, coba cek bagian kabel AC-nya di sini, bagian soketnya cek. Kalau bisa ini cabut dulu, cabut seperti ini, soketnya cabut. Keras ini pakai lem. Cabut, nanti bagian kawatnya digosok-gosok aja pakai amplas atau pakai pisau gitu, digosok-gosok, maksudnya supaya bersih, takutnya kotor gitu. Kemudian periksa juga apakah kabelnya longgar atau enggak. Kalau misalnya longgar, ganti aja soketnya, ganti, dikencengin gitu. Kemudian tes pakai tes pen, apakah ada listriknya atau enggak. Kalau misalnya udah dites di sini ternyata nggak ada listriknya, periksa juga bagian sini dari trafo. Nah, ini bisa jadi di sini nggak ada ada yang soldernya ada yang putus gitu.
Nah, kalau misalnya ada yang putus, coba disolder ulang, dimatengin solderannya, itu kemudian tes juga pakai tes pen. Kalau misalnya masih nggak ada listrik, periksa aja trafonya menggunakan apometer. Bisa jadi trafonya yang bermasalah gitu. Kalau misalnya trafo udah oke, kesininya ada listrik, langsung sambung ke sini. Nah, kalau misalnya disambung masih tetap seperti itu, pompanya nggak mau nyala atau nyala tersendat-sendat, berarti dari jalur sininya ada yang terganggu gitu. Dari listrik ke pompa ada yang terganggu di CPU. Nah, bisa dicek satu persatu komponennya, atau bisa juga dicek bagian belakangnya. Nah, dari sini AC kan ini. Nah, dari jalur dari kabel AC ke pompa, periksa jalurnya gitu, atau solderan ininya. Takutnya ada yang kurang matang. Nah, itu bisa menyebabkan listrik kurang sempurna di sini sehingga pompa tersendat-sendat. Nah, sekarang kita cek ini tanpa nyambungin kabel AC. Nah, saya enter. Ini nggak pompa nggak akan nyala meskipun ke sini tersambung. Tapi kalau misalnya pompa disambungin langsung ke listrik, itu pompa yakin normal gitu. Kenapa nggak nyala? Karena ya nggak ada listrik. Mau nyala bagaimana? Karena nggak ada pasokan listrik gitu. Seperti itu. Jadi kendalanya kalau misalnya ngisi tersendat-sendat, dipastikan kabel ininya nggak ada yang terganggu, nggak ada yang longgar gitu, sehingga ke CPU, ke pompanya juga nggak terganggu. Oke, sekarang saya tes. Sekarang udah disambungin, udah ada aliran listrik. Nah, ini pompanya normal karena ada listrik dari sini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya pompa nggak nyala ketika di enter, pompa nggak nyala berarti fix masalahnya dari listrik kabel AC gitu, atau dari trafonya nggak ada aliran listrik ke sini. Kalau misalnya udah dicek berarti CPU dari jalur AC ke pompanya ada yang bermasalah. Nah, sekarang bedakan dengan MOC. Kalau MOC itu gini, pompa nyala, ini perbedaan antara listrik pompa sama tahanan ya. Ini MOC saya cabut. Kalau masalahnya dari MOC, ini CPU akan tetap nyala, pompa nyala, cuma nggak bisa berhenti pompanya. Nah, itu permasalahannya berarti di MOC, bukan dari sini. Gitu. Kalau permasalahannya dari sini, pompa otomatis nggak akan nyala sama sekali. Meskipun misalnya nyala beberapa detik atau beberapa menit, pompa akan terganggu gitu kalau masalahnya dari sini. Tapi kalau masalahnya dari MOC, ini pompa nggak bisa berhenti sama sekali meskipun ditekan bintang atau enter. Untuk lebih jelasnya langsung saja sambungin. Seperti ini. Ini contoh masalah dari MOC-nya. Kenapa dari MOC? Karena MOC-nya saya cabut ya. Ini. Saya cabut. Kita enter. Nah, seperti ini. Ini nggak nyala, tapi penyebabnya bukan dari sini, tapi dari MOC. Dari MOC. Kalau ada beberapa kasus pompa tetap nyala, cuma nggak bisa berhenti. Ada beberapa kasus pompanya nyala, tapi nggak bisa berhenti meskipun di cancel demikian juga nggak berhenti. Nah, itu penyebabnya dari MOC, bukan dari sini. Sekarang saya pasang lagi ya. Nah, ini di cancel bisa, berarti nggak ada masalah gitu. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Jadi dari permasalahan tadi saya berinisiatif membuat video, dan video ini udah saya kirimkan juga ke konsumen gitu sebelum diupload di YouTube.
Dan pertamanya membuat video tentang mengecek pompa seperti tadi ini untuk dikirim ke konsumen gitu, cuma daripada videonya nggak terpakai ya udah kita upload saja, kita edit, kita upload di YouTube. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan semoga sukses terus ya di bidang usaha pertamininya. Saya meskipun sekarang tetap berada di rumah, tapi bekerja ya di rumah, bekerja bungkus-bungkus barang, nah gitu. Jadi saya harap penonton juga tetap memesan produk ya dari rumah, karena saya juga bekerja di rumah gitu meskipun musim corona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.